Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan rahmat hidayah dari Allah SWT, bisa melaksanakan ibadah sunnah, yaitu ibadah salat sunnah sebelum fajar. Semoga Allah SWT merestui amal ibadah kita. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru anhum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surat At-Tahrim ayat 66. Jemaah yang berbahagia, kita ingat bahwa orang-orang yang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar semurni-murninya. Mudah-mudahan rahmat Allah Rabbul akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sangat-sangat tinggi. Ayat tersebut dengan sangat terang menjelaskan bahwa apabila kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perbuatan dosa, maka rahmatnya akan terbuka dan di akhirat kelak akan mendapatkan hadiah surga dan abadi di sana. Inilah amalan-amalan yang harus kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Semoga kita bersama-sama benar-benar bisa melaksanakan taubatnya, bisa benar-benar melaksanakan yaitu perintah-perintah Allah dan menjadi segala larangannya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan barang tentu kita akan tahu bahwa segala sesuatunya punya syarat dan rukunnya. Rukun dalam menjalani ibadah puasa yaitu kita meninggalkan niat, atau kita sudah tahu bahwa meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang berkaitan puasa. Yang pertama, kita harus niat bahwa segala sesuatu tanpa niat kita tidak akan mendapatkan buah hasil apa yang kita laksanakan, yaitu kita ingat innamal a'malu binniyat, segala sesuatu yang harus ada niat. Untuk itu marilah para jemaah kita bersama-sama niat bertakwa kepada Allah SWT dengan sebaik mungkin, yaitu dengan menjalankan amal ibadah. Lebih-lebih ibadah puasa ini kita akan mendapatkan karamah dari Allah SWT dengan niatan yang baik. Saya sampaikan bahwa tobat adalah merupakan perbuatan yang harus kita laksanakan, dan Allah SWT mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah SWT itu tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak merubah dengan sendirinya. Dengan demikian kita ingin tobatan nasuha, yaitu benar-benar kita insaf bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan itu karena memang kita berdosa, yuk kita tinggalkan sebaik mungkin. Karena menjalankan sesuatu yang baik, menjalankan sesuatu yang tepat perintah Allah SWT, yaitu kita sebagai orang beriman, percaya dengan ada Allah, kita mengharapkan semoga kita menjadi orang yang benar-benar insaf bahwa kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dengan kesabaran, ketabahan, dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah apa yang kita inginkan dikabulkan Allah SWT. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini adalah kita mengambil tema bagaimana kita mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran kita menjalani ibadah puasa pada saat ini. Dan ketentuan-ketentuannya adalah kita mengikuti aturan-aturan yang ada, baik aturan syar'i maupun aturan yang telah diatur oleh negara kita. Dan kita perlu tahu bahwa negara kita adalah punya aturan-aturan sendiri, baik aturan kesejahteraan untuk membahagiakan diri dan masyarakat,
maka dan juga kesejahteraan untuk rohani kita kita jalankan dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Di antaranya aqimus shalah, karena atas sholat itu akan bisa menghindarkan sesuatu yang membuat kita ingkar atau kita keji. Tobat salah satunya itu telah merupakan syarat rukun untuk kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ayo kita bersama-sama aktif menjalankan yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Dan mahdhah itu diantaranya kita sholat wajib sehari semalam tidak 5 kali, tidak boleh tidak, karena kewajiban itu harus kita laksanakan, kewajiban itu harus kita jalani. Apabila kita tidak melakukan kewajibannya, barang tentu kita tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan kita berdosa, kita punya kesalahan. Nah, dengan demikian marilah kita bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, setelah kita menjalankan perintah Allah yaitu aqimus shalah, kita mempersiapkan diri. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, ayo kita benar-benar bisa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu dengan tadi saya sampaikan bahwa kita melaksanakan sesuatu ada syarat dan rukunnya. Syarat rukunnya sholat ada, kita tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara menjalankan ibadah-ibadah sholat. Ya, syarat-syaratnya sholat adalah kita harus bersuci terlebih dahulu, kita menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu kita berwudu, karena syarat rukunnya sholat adalah harus berwudu, bersih, thaharah. Kalau tanpa wudu, baru sholat kita tidak terima oleh Allah SWT. Nah, itu semuanya dengan ilmu, dan barang tentu ilmu agama yang harus kita terapkan. Dan kita belajar ilmu agama itu sangat-sangat dominan untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan belajar atau menjalankan sesuatu atau melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, aduh, nanti akan malah berbahaya, merusak, malah akan rusak. Nah, itu maka belajarlah atau laksanakan segala sesuatu dengan ilmu. Kalau emang kita menjalankan sholat, ya harus kita tahu bahwa bagaimana tata cara sholat. Ya. Dan sholat sendiri itu ada aturan-aturannya, yaitu yang pertama kita harus syarat rukunnya sholat harus ada, harus tahu. Nah, itulah kalau kita kepengen tahu bagaimana cara sholat yang baik, kita belajar dengan prasolatan. Bagaimana caranya kita tahu puasa yang kira disahkan oleh Allah, mari kita belajar dengan kitab puasa, fikih puasa. Kalau kita tahu bagaimana mendapatkan kekayaan atau mungkin pekerjaan kita supaya berhasil dalam menanam salah satunya, harus kita belajar supaya kita tidak sia-sia apa yang kita laksanakan. Kita ingat bersama bahwa apabila kita kepingin bahagia, tahu kenikmatan dunia, maka harus kita belajar ilmu dunia. Man arodat dunia fa'alai bi'ilmi. Sapa wong sing kepingin nikmat ing dunya, ya padha sinau karo ilmu dunia. Man arodal akhirah, dan siapa yang kepingin nikmat ning alam akhirat, setelah kita hidup dunia ini akan kita meneruskan perjalanan ke menuju akhirat, ya kita belajar dengan ilmu akhirat. Ya. Manarda akhirat wa alaihi bi ilmi, ilmu dunia, kedua-duanya kami bahagia. Barang tentu dua-duanya kita pelajari. Barang tentu dua-duanya kita hayati dan kita amalkan, karena tanpa belajar ini tidak bisa. Dan sholat pun ada ilmu pasolatan. Dan sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan segi yang mungkar, perbuatan yang tidak baik buat kita. Di awal saya sampaikan bahwa untuk menuju ke tobat, ya kita pertama, hakikatnya tobat itu di sisi ajaran Islam adalah fase-fase persinggahan iman. Setiap insan selalu membutuhkan dalam menjelajahi setiap tahapan kehidupan. Saya sampaikan bahwa kalau kita hidup kita supaya bahagia, ya belajar. Dan kita harus pandai-pandai membaca keadaan yang ada, situasi yang ada. Lebih-lebih kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengisi waktu sebaik-baiknya. Ini bulan puasa ini, yuk kita laksanakan ibadah puasa dengan khusyuk tumanina, menjalankan perintah-perintah Allah dengan rukunnya puasa. Kemudian
kita menjadi segala larangan Allah SWT, sehingga kita mampu yaitu membedakan mana hak dan mana batil, mana diperintahkan Allah dan mana tidak. Dan tentu ini semua adalah harus dengan ilmu, baik ilmu agama yang harus kita terapkan setiap saat, kita laksanakan perintah Allah. Dan kita ingat, kita dapat dicintai Allah SWT, kita harus menjaga kebersihan. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Al-ayah, jadi innallaha yuhibbul tawabina, innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, inilah ilmu agama yang harus kita terapkan. Jadi sementara di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang berikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah wajib maupun yang disunahkan akan cintai Allah SWT, dan di dalamnya taubat, terdapat takarub kepada Allah SWT dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu yang harus kita, modal yang harus kita kerjakan atau tip-tip yang harus kita laksanakan. Pertama, kita taubat itu kita cinta kepada Allah, zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat Nabi. Kita sering sholat Nabi walaupun pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kita laksanakan dengan tulus ikhlas. Dan yang ketiga, tidak barang tentu kita hidup tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain, maka hormatilah orang lain, cintalah orang lain, dan juga kita saling ta'awun, bantu-bantu di antara saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah, semoga dengan sekelumit ini nanti kita akan mendapatkan ilmu yang benar-benar manfaat buat kita, para jamaah maupun keluarga kita. Semoga kita bisa menjalankan perintah Allah sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dan juga kita akan mendapatkan ampun dari Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Mungkin ini yang sebelumnya dapat saya sampaikan, dan sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wa la quwata illa billah. Ilal qayyamul ghad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.